5 alasan kenapa kamu harus ikut Legal Expo 2021. Yang pertama adalah kamu bakalan ketemu langsung sama narasumber yang kompeten berskala nasional dan internasional. Yang kedua nih, jangan lewatkan kesempatan untuk magang di berbagai law firm terkemuka dan kantor notaris. Selain itu, di Legal Expo bakal ada info ratusan beasiswa di dalam dan luar negeri loh. Nah, di alasan ketiga kenapa kamu harus ikut Legal Expo, karena di sini kamu akan diberikan kesempatan untuk membangun koneksi. Di event ini, kamu bisa bertemu langsung dengan para praktisi serta ribuan peserta dari Sabang sampai Merauke dalam forum Meet and Greet. Yang keempat adalah kamu bakal dapat update ilmu hukum terbaru langsung dari ahlinya. Dan yang terakhir dan gak kalah penting, event ini gratis loh. Plus ada door prize dan giveaway. Catat ya, event ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 11, 12, dan 13 November 2021. Daftar sekarang di legalexpo.idlc.id karena slot terbatas. Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Selamat pagi semuanya, selamat pagi para peserta Legal Expo. Hari ini kita akan bertemu, saya Novizal, by the way saya Novizal, moderator hari ini. Saya bekerja sebagai konsultan hukum. Kali ini kita akan berbicara tentang IPO, gitu ya.
Hari ini kita akan punya narasumber yang sangat luar biasa dari sahabat saya Diana Arsianti. Kalau boleh saya kenalin sebentar mengenai narasumber kita hari ini pagi ini adalah Diana Arsianti, panggilannya D ya. Panggilannya D. Dia mengawali karirnya sebagai magang di kantor konsultan hukum Subagio, Rusdiono, Jatim dan Jarot, dulu namanya kita singkat biasanya SRJD. Kemudian dia menjadi konsultan hukum di SRJD beberapa waktu, menjadi legal manager di PT Dana Raksa. Kemudian Diana juga menjadi legal manager, menjadi lawyer kembali di partner di SRJD dan di Makarim Tera. Kemudian lebih lanjut, Diana juga menjadi lawyer di Chip Yong South Asia. Dan terakhir, beliau adalah direktur dan sekretaris perusahaan di PT Barito Pasifik Terbuka. Tidak menunggu waktu lagi untuk kita memulai acaranya. Silakan D untuk memulai presentasinya pagi ini. Di mute-nya dibuka, Day. Mute. Oke, sorry, maklum masih belum sadar. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Senang sekali saya bisa berbagi hari ini, kita bisa ketemu di sini. Mudah-mudahan apa yang akan saya bagikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tadi terima kasih Mas Noviza, saya lebih enak manggil beliau Mas Bule, padahal nggak ada bule-bulenya ya. Ini memang salah satu rekan saya alumni FHUI 91 yang juga nggak kalah hebatnya. Oke, terima kasih perkenalannya. Saya di sini sebetulnya mau sharing mengenai transformasi perubahan peraturan yang terkait dengan IPO, khususnya untuk perusahaan startup yang kemudian bertransformasi menjadi unicorn atau decacorn. Nah, tapi mungkin karena waktunya hanya 50 menit ya, saya sih rasa nggak cukup ya. Nggak cukup waktu itu untuk bisa menyampaikan semua permasalahan yang perlu dibahas. Tapi oke, saya akan coba intisarikan aja apa yang menurut saya itu penting dan mungkin bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan atau hal yang masih penasaran, menggantung di pikiran gitu ya, kok masih nggak terjawab nih, saya masih belum tahu nih gitu ya, silakan kirim email aja ke saya di diana.arsianti@gmail.com. Oke, kita bisa mulai presentasi hari ini dengan mengucapkan bismillah. Semoga ini semua bermanfaat buat kita semua. Oke, next slide. Sebelum saya masuk mengenai pembahasan tentang IPO untuk perusahaan startup yang berubah menjadi unicorn dan decacorn, saya mau mengajak teman-teman semua di sini untuk kembali dulu ke basic ya, supaya nanti pembahasan kita bisa lebih enak. Di sini saya mau menceritakan sedikit tentang evolusi dunia usaha dan model-model bisnis ya, bisnis model yang ada di Indonesia atau di dunia dari waktu ke waktu. Oke. Di Indonesia sendiri khususnya ya, di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya sudah diatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Itulah sebabnya berbagai kegiatan usaha vital yang ada di Indonesia dari sejak zaman awal kemerdekaan itu memang dikuasai oleh negara. Seperti misalnya listrik, transportasi, pelabuhan, pokoknya kegiatan-kegiatan yang strategik dan vital untuk kepentingan orang banyak. Itu rata-rata dikuasai oleh negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui badan-badan usaha milik negara, dulu ada Perjan, ada Perum, dan sebagainya. Ya, saya nggak akan bahas mengenai bentuk-bentuk badan hukum itu di sini, karena nanti akan sangat membosankan. Oh ya, sebelumnya saya boleh tahu nggak,
ini background-nya ini selain dari mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, mungkin ada yang profesional, notaris atau banker atau yang lain-lain. Boleh ngomong aja, dibuka dulu ininya apa? Oh oke. Atau mungkin dari perusahaan startup sendiri? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, pada awalnya memang kegiatan usaha yang menguasai hadat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Akan tetapi dengan semakin berkembangnya pertumbuhan penduduk dan semakin dibutuhkannya dana-dana untuk pembangunan, ya, maka perlu ada investasi, baik itu dari yang melibatkan pihak swasta maupun pihak asing. Nah, disitulah pemerintah mulai mencontoh ya di negara-negara lain itu seperti apa. Oh, dengan adanya peningkatan pesat di bidang industri yang ada di Jepang dan negara-negara lain, maka mau nggak mau, suka nggak suka ya kita mulai membuka peluang untuk masuknya swasta dan investasi asing di beberapa sektor usaha. Tapi itu pun kalau di Indonesia masih dibatasi ya, karena kan kita masih mengenal ada yang namanya negative list of investment. Di situ ada khusus untuk kegiatan-kegiatan yang masih dianggap amat sangat strategik gitu ya. Di situ peran swasta dan asing dibatasi. Jadi nggak bisa misalnya masuk ke bidang usaha itu seperti misalnya industri bahan peledak ya dan sebagainya. Atau boleh masuk tapi ada syaratnya. Misalnya kamu harus menggandeng local partner dengan minimum ownership sekian atau maksimum sekian dan seterusnya. Tapi itu pun saya perhatikan negative list of investment ini dari waktu ke waktu berubah terus gitu ya, bertransformasi terus gitu. Jadi ada beberapa bidang yang tadinya sama sekali restricted, tertutup, sekarang mulai terbuka gitu. Itu menunjukkan keseriusan pemerintah juga untuk membantu atau mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian karena kegiatan usaha itu pada gilirannya menjadi pemeran atau aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dan untuk memeratakan kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kita ngomongin soal dunia usaha, ya tentu kita nggak bisa melepaskan pemahaman kita tentang siapa sih pelakunya, ya kan? Siapa nih aktor yang ada di balik transaksi atau kegiatan ekonomi ini. Nah, umumnya itu dilakukan oleh badan usaha atau di Indonesia itu mereka harus berbentuk badan-badan hukum. Ya, saya juga nggak akan bahas di sini bentuk badan hukum apa saja dan sebagainya. Nanti mungkin harus ada sesi sendiri dan cukup panjang. Ya, kita sebut saja yang paling populer badan hukum atau bentuk usaha yang dipakai di Indonesia adalah perseroan terbatas atau PT. Ya. PT ini kenapa sih banyak jadi pilihan orang-orang untuk membuka suatu badan usaha sebagai pelaku usaha di salah satu kegiatan atau sektor? Ya karena memang beberapa ketentuan peraturan perundangan memang masih mensyaratkan bentuk PT sebagai badan usaha yang bisa memperoleh izin-izin atau perizinan tertentu, ya kan? Tetapi selain itu juga bentuk PT memberikan pembatasan kepada pemiliknya. Hak dan tanggung jawab itu memang terbatas pada kepemilikan saham mereka di dalam perusahaan itu sendiri. Selain itu juga PT memberikan peluang atau memungkinkan adanya pemisahan harta kepemilikan antara kepemilikannya perusahaan dengan kepemilikannya pendiri atau pemegang saham. PT juga jelas gitu ya batas-batasnya, mana yang tanggung jawab pemegang saham, mana yang tanggung jawab perusahaan. Bahkan PT itu sendiri sudah dianggap sebagai subjek hukum independen sebagaimana natural person gitu ya kalau di kitab undang-undang hukum perdata. Jadi kenapa model PT banyak menjadi pilihan. Nah, sampai dengan terbitnya Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 95 di Indonesia itu dulu masih pakai kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang sebetulnya peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda dan setelah terbit Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 95, KUH Dagang ini menjadi lex generalisnya, lalu Undang-Undang PT menjadi lex spesialisnya.
bagi yang mungkin nggak paham dengan istilah ini adalah ketentuan yang mengatur lebih khusus dari ketentuan umumnya. Jadi jika ada yang bertentangan diatur bersamaan, nanti yang berlaku adalah yang lex spesialis. Mahasiswa Fakultas Hukum harus tahu ini ya. Nanti kalau nggak tahu pasti dimarahin sama dosennya. Oke. Akan tetapi dengan perkembangannya ternyata banyak ketentuan di dalam KUH Dagang yang terasa tidak relevan lagi dengan dunia usaha saat ini gitu ya. Tentu itu wajar ya kan. Nah, makanya pemerintah juga melalui berbagai tingkatan regulator yang dimiliki dengan segala instrumennya dari waktu ke waktu terus berusaha untuk memperbaharui atau mengisi setiap kekurangan atau menyambung hal yang tidak relevan dari suatu transaksi ekonomi dalam bentuk peraturan sehingga semuanya bisa dijalankan dengan baik dan aman gitu. Oke, selanjutnya ini ada fenomenanya bisnis di dunia digital. Kenapa sih? Apa sih yang terjadi dengan era digital sekarang? Ya kan dengan semakin cepatnya teknologi, dunia usaha juga semakin berkembang gitu ya, berevolusi, berubah bentuk ya kan, menyesuaikan diri. Nah, kita itu sekarang ini berada dalam masa transisi dari revolusi industri menuju revolusi informasi dan komunikasi. Nah, hal perkembangan yang paling terlihat jelas itu kita bisa lihat di sektor misalnya transportasi, perdagangan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, tentu saja kita juga tahu ya, itu semua didorong oleh adanya persaingan global. Nah, perkembangan yang ada di dunia usaha juga mendorong itu, jadi saling mendorong ya kan, karena apa, konsumen itu di masa era yang informasi begitu cepat sekarang, teknologi yang tinggi seperti sekarang, konsumen itu menuntut produk atau jasa dengan mutu yang lebih baik, fungsional, dan ini yang paling penting, murah. Banyak maunya emang konsumen ya. Nah, akhirnya apa, pelaku usaha atau penyedia jasa, manufacturer terus melakukan berbagai upaya untuk bisa memenuhi tuntutan konsumen tadi gitu ya. Mereka terus berinovasi, itu kata kuncinya. Berinovasi dalam suatu kegiatan ekonomi itu penting, karena kalau enggak kita pasti akan ketinggalan dan kita ya udah tertinggal gitu ya. Nah, ini juga penting, inovasi ini juga penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan bisa sustain ya, bisa berjalan dan berkelanjutan dalam waktu yang cukup panjang dan terus-menerus gitu ya. Dan tentu saja di era sekarang ini semakin banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi maju mundurnya suatu kegiatan usaha itu. Nah, karena semakin kita bisa menghasilkan produk atau jasa dengan mutu yang tinggi, maka tentu kita akan menjadi pemain terdepan atau kita bisa bertahan di industri atau sektor tersebut. Tadi saya sudah sebutkan ya perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, next slide. Maaf ya kalau saya terlalu cepat, soalnya ini waktunya memang dikit sekali. Saya mau perkenalkan sedikit tentang apa sih startup itu. Mbak bisa diklik. Startup atau bahasa Indonesianya adalah perusahaan rintisan ya. Mbak, slide-nya bisa diklik. Nah, startup itu, Mbak, ini gimana nih slide-nya? Enggak. Slide-nya tolong diklik ya. Diklik, soalnya ini ada transformation kalian pakai. Oke. Istilah startup atau perusahaan rintisan bahasa Indonesianya itu sebetulnya banyak dipakai untuk penyebutan kepada perusahaan yang sedang dalam tahap pengembangan atau baru didirikan ya. Karena biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini baru didirikan untuk melakukan research atau penelitian tentang pangsa pasar, model bisnis, dan sebagainya. Ya, kalau diibaratkan, mungkin saya aja yang share screen ya. Bentar. Kalau diibaratkan dengan, kelihatan nggak? Kelihatan, ya. Ini kenapa jadi langsung ke sini lagi? Kalau diibaratkan dengan manusia, perusahaan startup itu ibaratnya adalah anak kecil lah yang baru lahir gitu ya. Jadi mereka masih belajar berjalan, ya kan?
belum bisa lari kencang dan seterusnya. Nah, di sini startup, aduh, ini gimana ya? Kayaknya saya kok nggak bisa screen sharing. Oke. Startup ini diibaratkan seperti perusahaan yang baru berjalan sehingga masih trial and error lah. Layarnya gimana, Mas Bule? Sharingnya masih belum bisa. Oh, kalau gitu dari ini aja deh, dari admin aja, Mbak. Dari IDLC. Mbak Mbak. dan Mas di IDLC boleh tolong untuk Saya nggak bisa nih screen sharing. Boleh nggak tolong materinya di share lagi, di screen share lagi? Oke, nggak apa-apa, saya sambil ngobrol aja. Sambil nunggu ya. Tolong ya, Mbak. Nah, biasanya pendirian perusahaan rintisan ini ditujukan untuk problem solving ya, karena begitu banyak atau ada satu produk atau jasa yang masih memerlukan penelitian atau market research misalnya ya, gimana kira-kira tanggapannya nanti di publik dan seterusnya. Pada awalnya itu ya biasanya nih startup itu nggak benar-benar menjual produk atau jasa. Mereka cuma apa ya, iklan-iklan aja, jualan-jualan platform. Saya mau ini loh, saya mau itu gitu kan. Mereka test market gitu. Makanya kebanyakan itu perusahaan-perusahaan startup yang ada cenderung mereka itu istilahnya nih yang populer beredar, perusahaan bakar-bakar duit gitu ya. Jadi mereka dapat modal, uangnya dipakai untuk promosi besar-besaran dalam berbagai sektor gitu ya. Jadi banyak juga startup itu yang nggak bisa bertahan lama karena mungkin bisnis modelnya nggak cocok gitu ya, atau ternyata penelitian yang dilakukan ya memang tidak diterima oleh masyarakat gitu. Akhirnya mereka berhenti gitu dan bubar gitu saja gitu. Tapi banyak juga yang berhasil gitu ya. Kita nggak bisa tutup mata juga. Banyak yang berhasil dan biasanya yang berhasil itu memang memiliki terobosan atau inovasi dalam bidang teknologi yang lebih banyaknya itu mereka berhasil atau sukses memecahkan permasalahan sosial gitu ya yang muncul dalam bentuk suatu produk atau jasa. Nah, pada perkembangannya startup yang kemudian didirikan itu semakin menyadari bahwa saya nggak bisa nih kerjanya cuma bakar-bakar duit doang gitu kan. Saya mesti punya produk atau jasa yang memang saya unggulkan dan bisa dipakai oleh banyak orang gitu kan. Nah, disitulah startup mulai semakin berhati-hati dan mulai memikirkan halaman 5 ya Mbak, halaman 5. Mulai memikirkan tentang apa yang disebut dengan membangun ekosistem bisnis ya, bisnis ekosistem. Sebelumnya kali Mbak. Oke. Bisnis ekosistem ya, ini startup, lalu setelahnya. Nah, oke, makasih. Nah, startup itu apa sih kalau kita mau membuat kriteria gitu ya? Kalau dibuat daftarnya banyak sebetulnya ciri-cirinya startup gitu ya. Tapi mungkin yang mudah aja, yang paling gampang, startup itu relatifly umurnya muda ya, mungkin maksimal 3 tahun lah. Karena kan itu tadi bayi yang baru belajar atau baru belajar berdiri, baru belajar berjalan. Dan biasanya startup juga karyawannya sedikit gitu ya. Dan mereka dalam melakukan kegiatan usahanya itu mengandalkan teknologi ya. Jadi tinggi teknologi gitu. Bukan berarti perusahaan teknologi belum tentu gitu ya, tapi dia memanfaatkan teknologi untuk mensupport bisnisnya. Lalu juga fokus kegiatannya itu biasanya kepada pengembangan bisnis dengan cara yang cepat gitu ya, karena itu tadi tuntutan konsumen juga tinggi kan. Nah, model bisnis yang dimiliki oleh startup ini juga umumnya fleksibel. Kenapa? Ya kan namanya juga kita lagi mempelajari market, ya kita harus adaptable gitu loh. Jadi kalau ternyata di tengah jalan perlu ada perubahan, why not gitu kan, kita rubah aja. Jadi mereka harus fleksibel menyesuaikan kondisi pasar yang ada. Nah, startup di Indonesia sendiri menurut Indonesia Digital Creative Industry Society sampai saat ini yang paling ramai
diminati banyak orang itu startup di bidang e-commerce ya, contohnya seperti kalau adik-adik teman-teman suka belanja ya pasti udah tahu Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli dan sebagainya. Oke, juga fintech itu juga banyak diminati dan bahkan permainan online games. Nah, itu juga semakin banyak dan semakin berkembang. Nah, kenapa sih startup di Indonesia bisa semakin berkembang? Ya, iya tentu saja karena fasilitas atau pengguna internet di Indonesia juga jumlahnya semakin banyak gitu ya. Dan sekarang beli smartphone juga nggak terlalu mahal lagi harganya. Sehingga itu akan sangat mudah untuk diakses oleh banyak orang. Oke, Unicorn Dekakon itu sebetulnya startup yang sudah bertransformasi atau berubah menjadi perusahaan yang dengan valuasi yang besar gitu ya. Kenapa saya bilang di sini valuasi? Nanti saya akan jelaskan valuasi itu apa ya. Nah, di Indonesia tuh tanpa disadari kita sudah menjadi rumah bagi setidaknya 2.200 startup gitu ya. Bahkan per bulan lalu mungkin ya 2 diantaranya sudah menjadi Dekakorn ya, 7 adalah unicorn, mungkin 8 atau 9 ya, termasuk salah satunya startup yang ada di bawah grup perusahaan saya ya. Makanya kenapa saya tertarik untuk membahas mengenai ini. Oke, nah angka ini terus bertambah setiap tahun dan jangan heran kalau nanti ini akan mengubah cara atau perilaku bisnis yang ada di Indonesia gitu ya. Contoh beberapa startup yang sudah ada di dunia maupun di Indonesia saat ini pasti sudah akrab lah di telinga atau di wawasan adik-adik teman-teman semuanya. Ya ada Airbnb, Google, SpaceX, Alibaba, Gojek, Traveloka dan sebagainya. Ya nanti bisa di Google apa saja. Oke, next slide. Nah, tadi saya sempat cerita di awal ya sebelumnya bahwa startup sekarang udah mau berubah dari perusahaan yang kerjanya cuma bakar-bakar duit, sekarang mereka mau menjadi perusahaan yang sesungguhnya. Mereka pengen lebih sustain gitu ya supaya kegiatan usahanya bisa berlangsung dan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Makanya mereka sudah mulai memikirkan saya harus berada atau membuat suatu ekosistem bisnis. Nah, apa sih ekosistem bisnis gitu kan? Kalau mau bertahan di dunia usaha, ini sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari ya. Pengertiannya itu sebetulnya pertama kali diintroduce oleh seorang ilmuwan dari Inggris ya, James F. Moore. Ini bukan James Moore-nya James Bond yang main film ya. Dia menulis satu artikel untuk Harvard Business Review pada tahun 93 yang judulnya Predator and Prey: A New Ecology of Competition ya. Nanti bisa di Google apa aja yang ditulis di situ. Sebenarnya inti yang dia tulis di situ adalah beliau mengadaptasi gambar atau ekosistem dalam pelajaran biologi konvensional yang kita tahu selama ini gitu ya, ditranslate sama dia diadapt dalam bentuk interaksi kegiatan usaha antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, di mana interaksi itu sebetulnya saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga membentuk suatu ekosistem. Nah, itu kira-kira pengertian dari ekosistem ini. Jadi ekosistem bisnis. Jadi kalau dalam kacamata dunia usaha yang dimaksud dengan ekosistem bisnis itu lebih kayak natural ekosistem yang melibatkan pelaku-pelaku usaha. Misalnya supplier, ada manufacturer, ada distributor, ada perusahaan transportasi, termasuk juga pemerintah, semuanya ada di dalamnya, ya kan? Nah, bagaimana suatu ekosistem usaha itu bisa mempengaruhi suatu bisnis gitu ya? Bagaimana bisa mempengaruhi usaha Anda? Ya karena tadi itu ekosistem usaha itu merupakan suatu rangkaian yang isinya berbagai perusahaan dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dan bersinergi satu sama lain. Biasanya itu mereka dipelopori oleh satu perusahaan ya, bahkan ada perusahaan atau grup yang berinisiatif, saya yang mau jadi leadernya, jadi saya akan ngedrive semuanya dan pelaku-pelakunya adalah orang-orang saya sendiri gitu ya, perusahaan atau grup dari perusahaan saya sendiri. Bukan nggak mungkin seperti itu bisa terjadi gitu kan, atau bisa jadi juga perusahaan ini nggak saling tahu-nahu, nggak saling mengenal, tapi mereka sepakat ya untuk oke, kita membuat ekosistem bisnis ini deh supaya lebih menunjang kegiatan usaha kita bersama gitu kan. Nah makanya nggak bisa satu member dari suatu ekosistem itu berdiri sendiri-sendiri. Mereka harus bergabung supaya
bisa saling mendukung. Apakah perlu bagi pelaku usaha untuk menjadi bagian dari ekosistem? Ya jelas perlu gitu ya. Kalau enggak ya bagaimana kita bisa bertahan? Contoh gampangnya gini deh, kalau kita lihat Amazon ya, Amazon, Alibaba, mereka itu kalau dulu itu kita lihat alah cuma e-commerce platform untuk jual beli jajain barang-barang dagangan gitu kan. Kenyataannya sekarang mereka udah nggak begitu. Dengan semakin banyaknya modal yang masuk ke mereka, mereka investasikan dana itu untuk mulai membangun perusahaan-perusahaan warehousing, ya gudang. Mereka juga membeli banyak perusahaan di bidang distribution, logistik, dan seterusnya. Bahkan mereka membuat produk-produk itu sendiri yang menurut mereka demand di market cukup besar gitu ya. Jadi akhirnya tanpa disadari mereka mulai menguasai ekosistem itu sendiri gitu dan bahkan menjadi besar-besar dan semakin besar gitu ya. Nah, model-model usaha ini yang coba diterapkan oleh beberapa banyak startup yang baru mulai sekarang sehingga modal yang masuk ke mereka nggak hanya dibuat untuk foya-foya bakar duit tapi juga membangun ekosistem. Nah, cara membangun ekosistem yang juga kita bisa saya kasih contoh di sini yang gampang ya. Misalnya kita jualan makanan nih. Kita jualan makanan. Kita kepingin makanan ini gimana bisa berkembang. Siapa sih kira-kira orang-orang yang bisa masuk ke ekosistem kita? Pertama, mungkin tukang telur ya, yang jualan telurnya. Karena dia supply bahan baku untuk makanan kita. Lalu berikutnya apa? Oh, tukang packaging nih yang jual plastik, ya kan? Lalu apa berikutnya? Ojek online yang akan mendistribusikan barang-barang saya dan seterusnya. Oh, restoran, sekolah, kantin, mungkin saya bisa masukin barang-barang saya ke situ. Nah, biasanya startup-startup ini di awal-awal usaha mereka dapat uang, mereka bantu tuh, mereka support bisnis-bisnis itu supaya bisa berkembang bersama-sama. Jadi dalam membentuk suatu ekosistem bisnis, kita nggak bisa mau menang sendiri, kita nggak bisa mau maju sendiri. Kita harus justru memberikan dukungan penuh kepada semua member yang ada di ekosistem kita. Jadi kayak misalnya tadi ya bisnis makanan, ya saya kasihlah bantuan dana untuk perusahaan yang peternak ayam yang memproduksi telur, ya kan? Saya juga bantu mentoring misalnya, atau saya berikan fasilitas pembiayaan atau akses gitu ya, kemudahan kepada perusahaan yang memproduksi packaging supaya mereka bisa menciptakan packaging yang lebih eye catching misalnya dan seterusnya. Itu contoh yang dimaksud dengan menciptakan ekosistem bisnis dan bagaimana kita bisa berpartisipasi dan mengambil manfaat dari ekosistem bisnis itu sendiri. Oke, next slide. Sekarang sudah Ibu Diana boleh menarik sih tadi cukup ya. cukup banyak yang bertanya ya. Ya, boleh nggak saya umumin ke peserta dulu nih sebentar sedikit aja bahwa nanti kalau misalnya para peserta pengen mendapatkan materi dari Ibu Diana, mohon kiranya mengisi absennya dulu. Nanti akan dikirimkan materinya melalui email gitu ya. Buat para peserta silahkan mengisi absennya dulu. Terima kasih ya. Makasih. Silakan Ibu Diana. Ya, makasih Mas Bule. Nah, sekarang kita mulai masuk. Kan tadi startup itu butuh dana pasti ya untuk dia bisa mulai, namanya juga bayi baru berjalan ya, mereka tentu butuh banyak support dana dan mereka juga harus membangun ekosistem, makin banyak lagi dana yang dibutuhkan. Nah, di sini saya mau bahas saja sekilas conventional funding resources ya untuk company ya. Secara konvensional semua pasti sudah paham juga ya, biasanya perusahaan itu mendapatkan pendanaan tuh sumbernya dari mana sih? Ya tentu dari equity, dari modal. Itu biasanya equity bisa dari shareholder ya, pemegang saham pendiri, dan juga bisa melalui IPO gitu ya, mereka menawarkan saham untuk diambil bagian oleh pemegang saham publik. Perusahaan juga mendapatkan pendanaannya dari profit gitu ya, atau keuntungan yang dihasilkan dari revenue kegiatan usahanya mereka. Dan yang juga tidak kalah populer, perusahaan juga bisa dapat dana dari pinjaman. Pinjaman juga macam-macam modelnya gitu ya, ada yang dari pemegang saham, ada dari penyedia, pihak ketiga penyedia jasa layanan keuangan seperti bank misalnya, lembaga keuangan dan sebagainya. Juga bisa juga melalui fundraising ya ke publik, misalnya mengeluarkan obligasi gitu ya, atau mengeluarkan instrumen-instrumen pasar modal lainnya. Oke, next. Sekarang kalau sumber pendanaan bagi startup itu apa aja sih?
ya mirip seperti yang tadi, yang sumber pendanaan konvensional ya. Tapi biasanya startup itu kalau dalam bentuk equity, yang masuk ke dalam startup itu kita kenal istilah angel investor, ya venture capital atau bisnis inkubator dan akselerator. Nah, maksudnya apa sih di sini? Maksudnya adalah mereka adalah investor-investor yang memang kebanyakan duit aja gitu ya. Dan mereka melihat ada peluang, ada potensi dari suatu startup untuk bisa berkembang gitu ya. Jadi mereka nggak ragu tuh menghabiskan dananya untuk saya invest di sini, saya masuk dalam equity misalnya. Bisa juga dalam bentuk pinjaman ya. Nah, mereka itu biasanya punya karakter ya memang pada dasarnya mereka masuk ke banyak startup gitu ya. Ditaruh lah tuh misalnya ada 10-20 startup, mereka sebar uangnya gitu kan. Lalu pasti dari 20 atau 10 pasti ada 1 atau 2 yang berhasil menjadi unicorn, dekakorn dan seterusnya. Nah, biasanya disitulah para investor itu berharap mereka bisa mengembalikan investasinya melalui kecepatan perlipatan valuasi yang bisa dicapai oleh perusahaan-perusahaan yang berhasil gitu ya. Perusahaan yang nggak berhasil ya sudah, itu dianggap sebagai risiko usaha gitu ya. Bisnis venture capital juga menyediakan pendanaan, bahkan kadang-kadang mereka juga memberikan mentoring ya, memberikan pendampingan bagaimana membangun usaha, bagaimana supaya produk kamu bisa lebih reliable, jasa kamu bisa lebih bagus dan seterusnya. Bisnis inkubator dan akselerator juga hampir mirip seperti itu gitu ya. Mereka memberikan bantuan tidak hanya dana tapi juga mentoring gitu ya, dan pendampingan ini berlangsung terus sampai perusahaan-perusahaan ini siap melaju menjadi perusahaan yang lebih besar gitu ya. Nah, bisa juga pendanaan diperoleh melalui crowd-based financing atau fund-fund gitu ya, yang bisa berasal dari donasi, pinjaman atau investment light IPO gitu ya, seperti angel investor tadi, tapi ini mereka kecil-kecilan lah gitu ya. Nah, contoh di Indonesia udah ada sih perusahaan startup yang memulainya itu dengan donasi. Biasanya mereka platformnya itu memang saya ini bidang usahanya sosial, jadi saya mau menjangkau misalnya masyarakat di pedalaman supaya mereka mendapatkan air bersih dan sebagainya gitu ya. Jadi donasi yang masuk, orang yang masukin dana ke situ tuh memang strateginya memang saya donasi gitu kan. Jadi biasanya itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk program corporate social responsibility mereka atau CSR. Nah, pinjaman ini kurang lebih masih mirip lah ya seperti konvensional funding gitu ya. Di situ, tapi biasanya bank atau institusi keuangan itu kan memang mereka requirement-nya itu cukup ketat ya bagi perusahaan untuk bisa memperoleh suatu pendanaan. Banyak startup yang nggak mungkin bisa memenuhi persyaratan-persyaratan itu gitu ya. Namanya juga perusahaan kecil baru berdiri. Ya akhirnya nggak dipilih nih metode pemberian pinjaman ini gitu. Mereka lebih cenderung mencari angel investor atau memulai mencari bisnis-bisnis inkubator atau akselerator untuk membantu usaha mereka. Oke, next. Selanjutnya, slide berikutnya, IPO sekarang. Saya masuk ke IPO di Indonesia untuk dekakorn dan unicorn ya. Kenapa di sini IPO? Tadi di depan kita sudah paham ya. IPO itu merupakan salah satu sumber pendanaan yang dipakai oleh startup gitu ya, dengan mendapatkan dana dari publik. Nah, yang tadi kita lihat ada unicorn dengan valuasi nilai di atas US dollar 1 miliar, dekakorn di atas US dollar 10 miliar. Gimana sih itu bisa keluar angka sebombastis itu gitu ya? Kok gede banget sih gitu kan valuasinya? Memang cara memvaluasinya seperti apa gitu kan? Nah, ini unik memang. Jadi valuasi itu kalau bagi teman-teman yang belum familiar ya, valuasi itu bahasa gampangnya nilai ekonomi dari sebuah bisnis ya. Valuasi itu bisa dipakai untuk keperluan internal maupun eksternal. Khususnya itu biasanya dipakai pada saat perusahaan mau membuat keputusan-keputusan atau aksi-aksi korporasi penting seperti akuisisi, merger, memperoleh pinjaman dari pihak ketiga, menghitung pajak, menentukan bisnis planning dan seterusnya gitu ya. Itu manfaat dari valuasi atau kegunaan dari valuasi. Nah, terus kok bisa sih angkanya sebombastis itu? Gimana sih sebenarnya cara memvaluasinya? Ya mungkin orang yang bergerak di bidang keuangan lebih kompeten ya menjelaskan ini daripada saya. Karena saya kan background-nya hukum ya, bukan finance. Nah,
Kalau valuasi konvensional itu kan gampang, kita memakai metode pendekatan aset base aja gitu ya. Jadi aset kamu berapa, setelah dikurangi kewajiban, pajak gitu kan, dan seterusnya, nanti keluarlah angka gitu kan. Atau bisa juga memakai pendekatan revenue, berapa pendapatan kamu, berapa proyeksi yang nanti bisa diperoleh dari pendapatan kamu, dan seterusnya. Itu yang konvensional. Tapi kalau valuasi yang dipakai untuk memvaluasi unicorn ini memang rada unik, rada beda gitu ya. Karena mereka kan tadi rata-rata mereka itu nggak punya aset, nggak ada asetnya, apalagi yang baru-baru mulai ya. Beda dengan dekakorn atau unicorn ya, mereka mungkin udah sempat memakai dana yang masuk untuk membeli berbagai aset gitu. Tapi kebanyakan tuh kalau startup nggak punya aset gitu, perusahaannya kecil, belum punya apa-apa gitu ya. Apa yang mau dihitung? Akhirnya yang dihitung itu ya, oke, saya punya platform bisnis, misalnya saya punya e-commerce gitu ya. Yang dihitung itu adalah berapa banyak orang yang masuk ke platform saya dalam sehari, dalam sebulan, dalam setahun, dan seterusnya. Itu yang dihitung. Berapa potensi trading yang bisa terjadi di situ? Berapa volume perdagangan yang terjadi di situ? Dan seterusnya. Jadi valuasi atau pendekatan-pendekatan yang dipakai itu udah nggak sekonvensional yang biasanya. Mereka memperhitungkan banyak hal gitu ya, dan ini terus berkembang dari waktu ke waktu gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak ada modelnya di Indonesia gitu, mereka memakai benchmark, mengambil contoh perusahaan sejenis yang ada di luar negeri. Tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa sembarangan pakai benchmark kan. Ternyata misalnya kita ambil perusahaan di Cina gitu ya, ya tentu beda lah, nggak bisa sama, nggak bisa apple to apple. Karena mereka jumlah penduduknya aja berapa kali lipat dari Indonesia kan. Nah itu contohnya. Jadi ini juga sesuatu yang tantangan yang cukup bagus ini, bagaimana membuat valuasi atas startup ini. Nah tadi saya udah sempat jelaskan pemegang saham pendiri itu kalau di Indonesia kalau untuk startup sangat penting ya. Kenapa sih pemegang saham pendiri di startup ini penting? Ya karena idenya dari mereka gitu ya. Mereka lah yang membuat ide-ide terhadap platform-platform bisnis ini. Nah di Indonesia sendiri kebanyakan startup yang berhasil menjadi unicorn atau dekakorn itu memang pemegang saham pendirinya itu terlibat aktif dalam operasional, atau setidaknya mereka lah yang memikirkan dan membantu mengembangkan usaha itu sendiri. Makanya dalam rangka IPO unicorn dan dekakorn, mereka kan menemukan banyak masalah sekali gitu. Kenapa IPO-nya Gojek dan Tokopedia nggak selesai-selesai? Karena banyak sekali kendalanya di bidang regulasi gitu ya. Kalau saya nggak mau bahas tentang tata cara IPO di Indonesia karena teman saya di sesi yang lain, Mas Hendrik ya, sudah menjelaskan tentang IPO dari kacamata hukum di Indonesia. Di sini saya cuma mau menjelaskan apa tantangannya, apa peluangnya sampai baru sedikit ya IPO untuk unicorn atau dekakorn di Indonesia sekarang. Baru satu, baru Bukalapak yang kita tahu ya. GoTo aja belum berhasil, belum selesai sampai sekarang. Ya karena itu banyak sekali faktor yang menghambat gitu ya, bukan menghambat, mungkin menghalangi lah, karena belum ada vehicle-nya gitu ya. Nah, biasanya IPO itu dipakai oleh investor ya, seperti semacam angel investor tadi untuk exit. Momen IPO ini dipakai oleh investor supaya mereka bisa exit dari investasinya itu dan mengambil keuntungan dari hasil investasinya. Nah, kalau semua investor yang besar-besar yang majority udah kabur, terus siapa yang jaga kandang? Kan gitu pertanyaannya. Makanya kan jadi penting perannya pemegang saham pendiri. Tapi unfortunately, pemegang saham pendiri itu di dalam unicorn atau dekakorn, biasanya justru kepemilikan sahamnya udah tinggal sedikit banget. Bahkan ada yang di bawah 1%, di bawah 10% gitu ya. Itu terus gimana mereka bisa menjadi pengendali di perusahaan itu? Sulit kan? Nah, akhirnya OJK dan bursa sekarang ini lagi bekerja keras mencoba terobosan-terobosan peraturan-peraturan baru supaya kepada para pemegang saham pendiri ini bisa mendapatkan keistimewaan, hak istimewa. Jadi mereka bisa mendapatkan hak pengendalian terhadap unicorn atau dekakorn mereka yang mereka dirikan gitu ya, tentu saja dengan berbagai persyaratan ya, agar memberikan peluang gitu supaya
perusahaan ini tetap terus berjalan gitu kan. Muncullah ide multiple voting shares gitu ya, ya kita tahu di undang-undang PT, di undang-undang pasar modal itu nggak ada tuh yang namanya kelas saham dengan multiple voting rights gitu ya. Memang ada klasifikasi gitu ya, boleh dengan mendapat dividen terlebih dahulu dari pemegang saham lain dan seterusnya. Tapi kalau multiple voting shares rasanya belum ada gitu kan. Nah, ini terobosan ini yang sedang dibuat oleh OJK dan Bursa Efek. Oke. Nah, Dai. Oke. Sorry, mohon potong ya. Mohon maaf. Iya, waktunya ya. Soalnya waktu kita tinggal sedikit nih, tinggal 10 menit. Oke, makasih Mas Jadi, Bule. boleh nggak kalau kita bahas pertanyaan ya? Ada pertanyaan gitu boleh ya? Boleh, kalau boleh. Kita jawab Silakan. pertanyaan. Ada pertanyaan tadi mengenai pertanyaan value, bagaimana cara memvalue kayaknya sudah terjawab untuk Mas Dedi Hardi ya. Ini nanyanya saya lanjutkan kepada Mas Indra Kusuma Yuda. Izin bertanya, lembaga apa atau siapa yang berwenang menentukan besaran valuasi perusahaan startup? Gitu. Ya, itu biasanya auditor ya. Sorry. Mereka membuat di dalam laporan keuangannya, jika ada aset atau intangible aset yang ada di dalamnya, tentu mereka akan minta appraisal independen juga untuk mensupport laporannya mereka. Jadi bisa melibatkan banyak pihak. Oke. Kemudian untuk pendanaannya itu ada nggak istilah-istilah common stock dan preference stock itu atau beda ya terkait dengan pendanaan dari bisa beda ya? Ya, seperti layaknya PT atau perusahaan ya, waktu mereka masih belum IPO gitu ya, masih ada angel investor tadi ya, mereka bisa menerbitkan kelas-kelas saham tadi, seri A, seri B gitu ya, dan seterusnya bisa. Oke. Ada lagi pertanyaan ini kayaknya pertanyaannya kasus nih. Mungkin bisa dijawab sekarang atau enggak, bisa kirim ke email ke Ibu Diana, tapi boleh nggak saya bacain dulu ya. Ketika suatu perusahaan ingin melakukan IPO namun di dalamnya ada proses gugatan yang diajukan oleh pihak lain terhadap perusahaan tersebut, apakah proses IPO tetap bisa jalan atau secara otomatis IPO batal? Terus kemudian apakah perusahaan yang sedang berperkara pada badan peradilan tetap bisa melakukan IPO? Ya, ini sama yang nomor 1 tadi. Yeah. Yang ketiga, adakah sanksi bagi perusahaan tersebut? Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor akibat hal tersebut? Nah, itu bisa dijawab singkat aja kali ya, singkat aja. Oke, kalau proses IPO, dalam suatu proses IPO itu melibatkan pemeriksaan dokumen dalam pernyataan pendaftaran yang kita sampaikan ke OJK ya. Jadi sudah pasti urusan kasus yang outstanding ini yang lagi berjalan itu juga menjadi perhatian dalam pemeriksaan gitu ya. Nah, di situ biasanya hasil due diligence dari legal counsel yang ditunjuk harus memberikan pendapat tuh apa dampaknya terhadap suatu kasus ini, misalnya kalau nggak selesai atau outstanding gitu ya, seberapa magnitude-nya gitu kan. Nah, kalau misalnya masih dirasa wah ini nggak bisa nih kasus ini, ya tentu OJK nggak akan pernah menerbitkan pernyataan efektif terhadap IPO tersebut gitu ya. Itu yang paling tergantung substansial apa enggak ya terhadap ya, betul. Itu yang paling umum terjadi. Lalu pertanyaan berikutnya tadi mirip ya pertanyaannya ya. Apa sih kalau sudah IPO apakah bisa dibatalkan? Ya kalau OJK sudah menerbitkan pernyataan pendaftaran, sudah menerbitkan pernyataan efektif atas suatu pernyataan pendaftaran untuk IPO, ini bahasa saya teknis banget ya, nanti pada bingung dengerinnya. Oke, apa namanya? Ya tentu sudah nggak bisa mundur lagi gitu loh, karena biasanya di dalam rangkaian dokumen pernyataan pendaftaran itu kita udah submit jadwal-jadwal yang harus dipenuhi. Biasanya OJK juga akan minta, kamu harus nunjuk penjamin emisi yang akan menjamin terlaksananya emisi ini gitu ya, IPO ini. Jadi kalau sampai nggak laku jualannya, ada penjamin emisi yang siap beli gitu ya, atau underwriter gitu. Nah, jadi kecil kemungkinan tiba-tiba IPO yang sudah efektif tidak jadi dijalankan, kecuali dalam extraordinary case ya. Kalau batal gitu, kalau batal kan bisa nggak tuh, Dai? Batal, terus kemudian sanksinya apa nih? Terus apa yang terjadi sama para investor yang udah
acquire saham-sahamnya tuh. Sejauh ini kan memang apa sih yang bisa membatalkan IPO gitu kan? Dilihat lagi kasusnya apa. Ini nggak ada jawaban yang pasti nih Mas Bule, Iya, gitu iya. kan? Di titik mana dia batal? Itu satu. Timing mempengaruhi gitu ya. Apa yang akan selanjutnya terjadi? Terus yang kedua, apa penyebabnya? Gitu kan? Ya kalau sudah listing sudah tercatat, kalau baru pernyataan efektif tapi belum ngapa-ngapain, belum ada saham yang di-issue, belum ada uang investor yang masuk, mungkin proses pengembalian dananya lebih gampang gitu ya. Tapi Iya, kalau udah terlanjur listed di bursa, itu nggak akan gampang gitu loh, karena udah melibatkan dana publik dan bagaimana mengembalikannya gitu kan, susah gitu. Atau malah jadi Kayaknya masuk ini belum proses ada ya. delisting jadinya ya. Iya, dan sampai sejauh ini sampai 2020 nggak ada perusahaan yang dengan mudah bisa delisting gitu ya. Justru bursa encourage orang untuk masuk berlomba-lomba masuk menjadi perusahaan publik. Ya akhirnya sekarang mulai keluar peraturan baru, proses delisting dipermudah gitu ya. Tapi juga nggak sesederhana itu gitu. Secara proses itu butuh pembahasan yang lebih panjang lagi dari 50 menit ini. Bergantung sama kondisi-kondisi yang mempengaruhi ya. Betul. Untuk itu. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Apakah startup yang berhasil membangun brandnya menjadi sangat populer bisa meninggikan valuation-nya? Ini menarik sih sebetulnya karena valuation-nya berdasarkan jumlah visit atau segala macam gitu, credibility. Bisa banget gitu. Buktinya seperti Gojek ya contohnya ya, dari tahun ke tahun dia naik terus valuasinya. Misalnya mereka melakukan aksi-aksi korporasi, dia caplok perusahaan, dia merger gitu ya, valuasinya tambah besar gitu kan. Bisa saja, bisa banget gitu loh. Jangankan startup gitu, perusahaan normal juga bisa gitu loh. Dia mengekspan terus gitu valuasinya supaya semakin tinggi dan semakin tinggi gitu. Sepanjang memang dia berinvestasi secara tepat gitu ya dan konsisten melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan usahanya. Oke. Gitu. Terus kemudian ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya sih sebetulnya sudah terjawab di awal-awal tadi. Mungkin Mbak Ratna Made kalau memang tadi kan sudah dari awal sudah mengikuti kan yang biasa dipakai itu badan hukumnya PT ya. Untuk startup. Nah, apakah ada perbedaan dengan perusahaan konvensional biasa antara PT-nya startup dengan PT konvensional nih? Secara dari kacamata hukum nggak ada. Ya, kalau dari kacamata hukum ya perlakuannya sama gitu. Kalau dia memilih bentuk badan hukum PT ya persyaratannya ya seperti yang diatur di Undang-Undang 40 ya. Seperti itu, nggak ada perbedaan perlakuan gitu ya. Mungkin perizinannya aja yang berbeda gitu ya, izin usahanya ya. Lagi-lagi izin usahanya ya. Ya lagi-lagi itu kan tergantung kegiatan mereka apa gitu kan di sektor apa. Kalau perlu izin khusus ya mereka harus dapatkan izin-izin itu gitu kan. Paling itu aja sih. Nah, kalau dia ada pertanyaan lanjutan lagi. Kalau startup yang dianggap sudah tidak dibilang startup lagi itu yang udah cukup umur berubah jadi dewasa itu kayak gimana sih? Apa indikatornya? Indikatornya valuasi. Waktunya sudah habis. Okay. Oh iya, sudah habis ya. Aduh, seru ya. Padahal lagi seru-serunya dan masih banyak pertanyaan. Oke, tadi ada 5 penanya atau pertanyaan yang akan saya kasih ini ya, giveaway. Jadi teman-teman, para peserta semuanya, sebetulnya Ibu Diana ini udah nyiapin giveaway berupa 5 GoPay ya? Saldo GoPay dan 5 saldo GoPay dan 2 saldo GoPay yang lebih besar. Nah, cuman karena waktunya sangat terbatas, nanti Ibu Diana aja nanti akan melihat siapa aja yang tadi udah bertanya, kita akan berikan gitu ya, Bu Diana ya? Ya. Oke. Sebentar ya, saya mau tanya dulu ke ini. Udah dicatat nama-nama yang tanya tadi untuk dapat hadiah? Udah ya? Oke, terima kasih. 4 tapi bentar. Oh, ini ada 5 saldo GoPay 200.000 dan 2 saldo GoPay 500.000. Nggak ada yang mau nih? Kalau baru 4, satu lagi boleh nggak sih? IDLC biar 5 jadinya. Sudah ya. Oke. Kalau gitu kirim email aja, boleh ya. Kirim email nanti sudah saya kirim.
Jangan lupa nomor handphonenya diinfokan ke Mas Aryoga ya. Nomor handphone dan emailnya ya. Oke. Ya. Terima Oke. kasih banyak Ibu Dai atas Ya, mohon maaf ya kalau ada kekurangan atau salah paparannya kata. itu menarik banget. Sebetulnya gue ada pertanyaan juga ya. Nanti kita sambil ngopi aja. Jadi nggak sempat karena pertanyaan dari para peserta cukup banyak ya. Iya, ini materi saya juga belum habis di sini. Aduh, tapi sangat menarik dan mungkin bisa dilanjutkan lebih lanjut kalau buat teman-teman yang lain para peserta bisa mengirim email. Kalau saya sama Dai nanti bisa sambil ngopi-ngopi. Iya. Terima kasih banyak semuanya kepada para peserta terhadap legal session yang pagi ini. Terima kasih Ibu Dai atas pemaparannya yang sangat menarik dan kemudian sangat berisi. Kepada para peserta untuk selanjutnya jangan lupa untuk mengisi absennya. Terima kasih kepada panitia reuni dan juga kepada IDLC yang telah bisa menyelenggarakan legal session yang luar biasa ini. Begitu saja dari kami, saya Novizal dan Diana Arsianti undur diri untuk acara session hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diana dan Pak Novizal. Saya izin untuk mengakhiri kelas saat ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah meramaikan acara pada hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya.